Bayangkan sebuah dunia di mana Laut Biru yang tenang berubah menjadi arena konflik yang penuh ketegangan. Di antara ombak yang menggulung, kapal-kapal raksasa berlayar dengan penuh amunisi, sementara di bawah permukaan laut, kapal selam siluman bergerak tanpa suara. Itulah gambaran dari Samudra Hindia dan Pasifik saat ini, di mana Indonesia, sang penjaga Nusantara, berhadapan dengan kekuatan besar di timur yang dikenal sebagai Naga Timur, Tiongkok. Namun, bagaimana kisah ini dimulai? Apa yang sebenarnya terjadi di perairan Nusantara? Dan mengapa Indonesia terlibat dalam konflik geopolitik yang melibatkan Naga Timur? Di balik keramaian diplomasi resmi, ada diskusi rahasia yang berlangsung di antara para pemimpin dunia. Indonesia, sebuah negara di garis khatulistiwa yang sering dianggap sebagai kekuatan regional, ternyata memiliki peran besar dalam membentuk masa depan geopolitik dunia. Selama bertahun-tahun, Laut Cina Selatan telah menjadi pusat perhatian dunia. Jalur perdagangan yang sibuk, kekayaan minyak dan gas, serta klaim teritorial yang tumpang tindih menjadikan perairan ini sebagai titik panas konflik. Tiongkok dengan klaim 9 garis putus-putusnya terus memperluas pengaruhnya di wilayah ini, termasuk dengan membangun pulau-pulau buatan yang dipersenjatai dengan instalasi militer. Meskipun Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam klaim ini, keberadaan Laut Natuna Utara di perbatasan wilayah konflik menjadikannya bagian yang tak terelakkan dalam dinamika geopolitik kawasan. Ketegangan meningkat ketika kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok mulai memasuki perairan Natuna, memicu respons secepat dari TNI AL. Dalam aksi berani, kapal-kapal perang Indonesia bergerak untuk mengamankan wilayah, mengirim pesan tegas bahwa kedaulatan Nusantara tidak akan dikompromikan. Insiden ini memancing perhatian internasional, menyoroti peran Indonesia sebagai penjaga jalur maritim strategis dunia. Namun, konflik ini tidak hanya melibatkan kekuatan militer, di balik layar, diplomasi aktif berlangsung di berbagai forum internasional. Indonesia dengan prinsip bebas aktif berusaha menyeimbangkan hubungan antara kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam pertemuan rahasia yang diadakan di Jakarta, delegasi dari kedua negara tersebut bertemu dengan pejabat Indonesia untuk membahas langkah-langkah deeskalasi. Rusia juga memainkan perannya. Hubungan sejarah antara Indonesia dan Rusia sejak era Soekarno kembali muncul ke permukaan. Rusia menawarkan dukungan teknologi militer dan kerjasama strategis untuk membantu Indonesia memperkuat pertahanannya. Di sisi lain, Amerika Serikat memanfaatkan posisi mereka sebagai sekutu tradisional untuk menawarkan dukungan diplomatik dan investasi ekonomi, termasuk bantuan modernisasi sistem pertahanan maritim. Di tengah situasi yang memanas, keberanian rakyat Indonesia menjadi inspirasi. Nelayan-nelayan lokal tetap melaut meskipun ada ancaman dari kapal-kapal asing. Sembari membawa semangat nasionalisme, mereka berkata, "Ini adalah laut kami tidak akan mundur." Media sosial dipenuhi seruan patriotik dengan tagar-tagar seperti Ningkiu Saf Natuna dan Ningkiu Laut Kita yang menjadi viral. Namun, Tiongkok tidak tinggal diam. Mereka menggunakan strategi propaganda untuk mencoba memengaruhi opini publik di kawasan, menyebarkan narasi bahwa konflik ini hanyalah kesalahpahaman dan mengklaim ingin membangun hubungan damai dengan Indonesia. Dinamika semakin rumit ketika Amerika Serikat meningkatkan patroli militernya di kawasan dengan alasan menjaga kebebasan navigasi. Kehadiran mereka memanaskan situasi, memperdalam rivalitas antara Tiongkok dan Amerika. Dalam posisi yang serba sulit, Indonesia harus cerdas memainkan perannya. Sebagai negara dengan reputasi netral, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan tanpa terjebak dalam konflik langsung antara dua kekuatan besar ini. Di sisi lain, pemerintah Indonesia memperkuat pertahanan maritimnya dengan mengoperasikan kapal perang modern, sistem radar canggih, dan drone pengintai. Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan diplomasi. Latihan militer gabungan dengan negara-negara ASEAN juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pertahanan kawasan. Namun, di tengah semua langkah tersebut, pertanyaan besar tetap ada. Seberapa jauh Indonesia dapat mempertahankan posisinya tanpa terjebak dalam pusaran konflik yang lebih besar? Laut Cina Selatan adalah gambaran nyata dari dunia yang semakin terhubung tetapi juga penuh persaingan. Keputusan yang diambil Indonesia saat ini akan memiliki dampak besar pada masa depan geopolitik kawasan bahkan dunia.
Konflik di Laut Natuna hanyalah awal. Dunia menyaksikan bagaimana Indonesia dengan segala tantangan yang dihadapi berhasil mempertahankan kedaulatannya. Ini adalah kisah tentang keberanian, diplomasi, dan strategi di tengah tekanan global yang luar biasa. Perairan yang dulu tenang kini menjadi panggung bagi perjuangan besar yang akan menentukan nasib kawasan. Apakah Indonesia mampu menghadapi tantangan ini, ataukah Naga Timur akan berhasil menguasai perairan Nusantara? Hanya waktu yang akan menjawab. Kisah ini belum selesai. Untuk pembahasan lebih mendalam tentang konflik ini, pastikan Anda like, share, dan subscribe ke YouTube Official DI. Dunia terus berubah dan Anda tidak ingin ketinggalan memahami dinamika yang sedang terjadi.